Lebih 2 tahun sudah publik menunggu sejak pertama kali proyek film KKN di Desa Penari dipublikasikan. Film yang berawal dari sebuah cuitan Twitter dengan perjalanannya sendiri hingga bisa sampai ke layar lebar. MD Entertainment adalah PH yang berhasil mendapatkan hak untuk memfilmkan cerita ini. Cerita yang sangat menjanjikan jika melihat keviralannya saat itu. Bahkan, jika ditotal, lebih dari 20 juta view yang didapat dari konten beberapa YouTubers yang membahas tentang cerita KKN di Desa Penari. Jika dihitung, walau hanya mendapatkan 10% dari jumlah view tersebut, maka akan sangat luar biasa nilai ekonomi yang didapat oleh mereka yang berinvestasi pada film ini. Awi Suryadi ditunjuk untuk menggawanginya, berharap kesuksesan Danur bisa terulang kembali. Berdasarkan data per hari ini, lebih dari 1 juta penonton sudah didapat dari penayangannya selama 3 hari. Bisa lepas. Ini adalah beberapa hal yang menjadi sebab kelarisan film KKN di Desa Penari. Pertama, terbayarnya penantian selama 2 tahun. Menunggu selama 2 tahun adalah waktu yang tidak sebentar untuk sebuah cerita yang cukup erat dengan kita. Tanya saja pada mereka yang menyukai film Marvel. Betapa tidak enaknya menunggu selama itu demi melihat superhero favorit mereka beraksi di layar lebar. Begitu juga dengan mereka yang menyukai cerita KKN di Desa Penari. 2 tahun harus menunggu teror hantu penari yang selama ini mereka bayangkan. Hingga akhirnya tiba waktu tayang. Sudah pasti mereka akan menyebutnya dengan sukacita, terutama bagi mereka yang sudah sangat tertaut pada cerita ini. Mereka yang sempat berdebat di kolom komentar media sosial demi membela kisah sang hantu penari. Ini adalah kisah nyata, begitu kata mereka kepada para pembenci. Dan akhirnya semua terlunasi setelah menonton film ini. Sesuai sama ekspektasi kita selama 3 tahun ya nunggu ya, baru sekarang ini ditayangin. Bagus filmnya, aku suka karena sinematografinya bagus dan emang mengangkat budaya Indonesia banget kan emang. Libur Lebaran. Seperti biasa, hari Lebaran adalah waktu yang paling seksi bagi rumah produksi untuk menayangkan film besutannya. Banyak sekali film-film yang berebut tempat untuk bisa tayang di waktu ini. Karena libur Lebaran sudah terbukti bisa membooster jumlah penonton dibanding waktu yang lain. Bukan hanya di Indonesia, Hollywood pun demikian. Di sana, mereka juga berlomba untuk bisa menayangkan film hari libur Natal. Contohnya, film Home Alone. Setiap Natal pasti film itu ditayangkan. Dan sudah pasti, angka penjualan tiket dari film itu juga sangat luar biasa. Libur Lebaran kali ini jadi waktu yang sangat tepat untuk perilisan film KKN di Desa Penari. Yang sedang tayang di seluruh bioskop 21 di Indonesia. Selain karena hari raya itu sendiri, juga karena Lebaran kali ini adalah pelepas dahaga dari 2 tahun puasa silaturahmi antar keluarga. Bayangkan, saat saudaramu datang, lalu ia bercerita dengan sangat bersemangat tentang kisah hantu penari meneror 6 mahasiswa yang sedang KKN di Desa Misterius. Kamu pasti tertarik, bukan? Ketiga, Awi Suryadi dan kesuksesan film Danur. Dalam pembuatan film, sutradara adalah elemen terpenting yang menentukan hasil dari produksi film itu sendiri. Kita semua pasti sudah tahu bagaimana kesuksesan Awi Suryadi dalam meracik film Danur. Dari sisi penceritaan, visualisasi, dan tak kalah penting, sisi yang paling disukai oleh mereka yang berinvestasi, sisi ekonomi tentunya. Danur Universe besutan Awi Suryadi jika ditotal mendapatkan lebih dari 7 juta penonton. Angka itu tentu bisa menjadi tolak ukur dari kesuksesan penjualan suatu film horor. Dari sisi penonton, ini juga bisa membuktikan jika penonton film Indonesia masih sangat menyukai film horor. Keempat, pecinta film horor. Sudah menjadi rahasia umum, film horor adalah film yang paling mudah untuk meraup ceruk penonton Indonesia. Sebut saja, berapa banyak film horor yang menempati pendapatan terbesar dalam film Indonesia. Silahkan, Bu. Danur adalah salah satunya. Film yang dibesut oleh sang sutradara KKN di Desa Penari. Production House juga sudah pasti memperhitungkan hal ini. KKN di Desa Penari adalah horor yang murni. Maksudnya, horor yang bukan tercipta karena difilmkan,
tapi kisah horor yang difilmkan. Apa yang kamu bawa ke dalam desa ini? Belum lagi dengan embel-embel berdasarkan kisah nyata. Tentu akan semakin menjual hasil produksi film ini. Kelima, hype yang terpelihara. Tidak mudah memelihara hype dari film yang tertunda selama 2 tahun. Selalu ada kemungkinan jika cerita ini akan kehilangan penonton. Rumah produksi berhasil memelihara hype dari cerita KKN di Desa Penari dengan menyajikan trailer yang menyeramkan, teaser yang membuat penasaran, hingga beberapa gimmick behind the scene yang semakin memantik jiwa mereka yang sudah tidak sabar untuk menyaksikannya. Yang terakhir adalah visualisasi adegan. Dalam menikmati film, khususnya film horor, sebagai penonton pasti menyukai kejutan-kejutan cerita dari film tersebut. Secara utuh, cerita film KKN di Desa Penari sudah diketahui oleh publik. Bahkan, banyak di antara mereka yang mungkin sudah hafal dengan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi, justru hal ini bisa menjadi senjata marketing yang terbaik. Karena mereka yang sudah hafal dengan cerita, pasti sangat penasaran dengan visualisasi dari cerita KKN di Desa Penari. Tidak lupa dengan kepiawaian para aktor yang menghidupkan peran dari tokoh yang selama ini hanya ada dalam sebuah tulisan. Penonton pasti sudah punya listnya sendiri untuk adegan yang dinantikan, seperti penggambaran Desa Penari yang angker, hantu nenek yang sering disebutkan, adegan di kolam penari, tokoh yang tersesat di alam gaib, hingga kematian 2 orang yang sangat sulit jika hanya dibayangkan oleh imajinasi saja. Bahkan, Simpleman sang penulis pun pernah mengatakan bahwa ia sangat menantikan adegan rambut yang keluar dari mulut salah satu tokoh dalam cerita ini. Temanmu. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk menikmati sesuatu. Banyak orang menyukai susu tapi harus dicampur dengan kopi. Banyak juga mereka yang hanya menyukai susu saja tanpa harus dicampur apapun. Demikian juga dengan cerita KKN di Desa Penari. Banyak yang menantikan cerita KKN di Desa Penari ini difilmkan dalam sebuah layar lebar. Tapi, tidak sedikit juga yang lebih bisa menikmati cerita tanpa harus divisualisasi. Mereka yang menikmati dengan cara ini, umumnya tidak suka imajinasi pada isi cerita dirusak atau didikte oleh mereka yang memvisualisasikan cerita ini. Tapi, apapun itu, selamat untuk KKN di Desa Penari. 2 tahun penantian yang akhirnya bisa terlunasi. 2 juta penonton bukan angka yang sulit untuk dilampaui. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.